Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknologi tablet effervescent dan perkembangannya. Sebelumnya perkenalkan kelompok 9, ada Erika Dava Ramadhani, saya sendiri Faradila Hafizanisa, kemudian Janessa Putri An-Nabila, Muhammad Rizky Fadilah, dan Amalia Najma. Selanjutnya kita akan mengenal tentang tablet effervescent. Jadi tablet effervescent sendiri itu adalah sediaan padat yang mengandung senyawa asam dan basa yang kemudian campuran tersebut akan bereaksi ketika dilarutkan dalam air. Pada reaksi tersebut akan menimbulkan gas karbon dioksida atau CO2 yang akan memunculkan gelembung, sehingga dia membantu tablet larut dengan cepat. Nah, karena tablet sudah berada dalam bentuk larutan, maka proses absorpsi akan terjadi lebih cepat. Reaksi yang paling umum digunakan pada tablet effervescent adalah asam sitrat dengan natrium bikarbonat, kemudian akan membentuk natrium sitrat, CO2, dan H2O. Kemudian ada komponen tablet effervescent. Komponen tablet effervescent sendiri ada 3, yaitu komponen asam, komponen basa, dan zat aktif. Pada komponen asam, ia akan bereaksi dengan basa untuk menghasilkan gas CO2. Asam yang biasa digunakan contohnya ada asam sitrat, asam tartrat, asam malat, dan asam fumarat. Tapi yang lebih banyak digunakan adalah asam sitrat karena dia mudah larut dan memberikan rasa yang lebih enak. Biasanya juga dikombinasikan dengan asam tartrat untuk memperbaiki karakteristik si tablet. Kemudian ada komponen basa, dia berfungsi untuk menghasilkan karbon dioksida melalui reaksi asam. Contoh basa yang biasa digunakan ada natrium bikarbonat, natrium karbonat, dan kalium bikarbonat. Yang biasa digunakan adalah natrium bikarbonat karena dia mampu menghasilkan CO2 dalam jumlah besar dan memiliki karakteristik yang baik untuk formulasi tablet effervescent. Kemudian yang terakhir ada active pharmaceutical ingredient atau API. Jadi zat aktif ini dia yang akan memberikan efek terapi. Salah satu keunggulannya adalah tablet effervescent ini dia bisa mengakomodasi jumlah api yang relatif besar dan meningkatkan kelarutan beberapa obat yang sukar larut. Contoh api yang kita baca di dalam artikel ada paracetamol, metformin, ciprofloxacin, losartan, fluoxetine, dan verapamil. Selanjutnya ada mekanisme kerja tablet effervescent. Jadi mekanisme ini dimulai ketika tablet sudah dimasukkan ke dalam air. Ketika tablet dimasukkan ke dalam air, si air akan melarutkan komponen asam misalnya asam sitrat dan komponen basa misalnya natrium bikarbonat. Kemudian keduanya akan bereaksi, yaitu reaksi asam basa dan menghasilkan gas karbon dioksida. Selain itu juga bisa menghasilkan H2O dan garam. Kemudian, karena terbentuk gelembung dari gas karbon dioksida, gelembung tersebut dapat membantu tablet untuk cepat hancur dan larut sempurna. Dalam keadaan larut sempurna itu, maka otomatis zat aktif juga ikut terlarut dan sudah siap untuk diminum atau sudah berbentuk larutan ketika akan diminum. Selanjutnya, karena ia sudah berbentuk larutan, maka absorpsinya akan bekerja lebih cepat karena tidak memerlukan tahap disintegrasi. Tablet effervescent memiliki keunggulan farmaseutis seperti onset kerja cepat, kelarutan obat meningkat, serta dapat membawa obat dengan dosis besar. Nah, dari segi keunggulan klinis, tablet effervescent dapat menutupi rasa tidak sedap, mengurangi iritasi gastrointestinal, serta mudah dikonsumsi. Keterbatasan dari tablet effervescent adalah sensitif terhadap kelembapan, memerlukan kemasan khusus, biaya produksi tinggi, proses manufaktur kompleks, serta beberapa produk memiliki kandungan natrium tinggi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan komponen formula. Komponen formula dari tablet effervescent sendiri terdiri beberapa komponen utama. Yang pertama ada sumber asam, seperti asam sitrat dan asam tartrat, yang akan bereaksi dengan basa saat kontak dengan air untuk menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga muncul efek effervescent. Yang kedua dari sumber basa, seperti natrium bikarbonat, yang berfungsi sebagai pasangan reaksi pembentuk gas CO2. Selain itu, terdapat pengisi seperti manitol ataupun laktosa untuk menambah bobot tablet dan memperbaiki sifat tablet. Pemanis dan perisa ditambahkan untuk menutupi rasa pahit obat serta meningkatkan cita rasa sehingga obat dapat lebih nyaman untuk dikonsumsi. Komponen yang lain yaitu ada lubrikan yang dapat membantu proses pencetakan tablet agar tidak menempel pada alat, serta pewarna yang berfungsi meningkatkan penampilan dan identitas dari produk. Selanjutnya, metode produksi. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pembuatan tablet effervescent. Metode yang pertama ada wet granulation atau granulasi basah, yaitu proses pembentukan granul menggunakan larutan pengikat. Metode ini menghasilkan granul yang lebih homogen dan kandungan obat yang lebih seragam, tetapi metode ini memerlukan tahap pengeringan, sehingga pada metode ini prosesnya akan lebih lama. Yang kedua ada dry granulation atau granulasi kering, proses pembentukan granul tanpa menggunakan air. Metode ini cocok untuk bahan yang mempunyai sensitivitas terhadap kelembapan dan dapat mengurangi risiko reaksi effervescent. Yang ketiga ada direct compression atau kempa langsung, yaitu pencampuran bahan kemudian
langsung dikempah menjadi tablet. Metode ini lebih sederhana, cepat, dan ekonomis. Tetapi pada metode ini perlu bahan yang memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Yang terakhir, metode konvensional. Terdapat juga teknologi modern seperti fluidized bed granulation, hot melt granulation, dan 3D printing yang dapat meningkatkan efisiensi proses serta kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian ada evaluasi tablet. Evaluasi tablet dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi granul dan evaluasi tablet. Pada evaluasi granul, yaitu yang pertama ada Angel Oripos, digunakan untuk mengevaluasi sifat alir granul. Semakin kecil sudut diam yang terbentuk, semakin baik kemampuan alir granul, sehingga proses pengisian cetakan tablet menjadi lebih seragam. Yang kedua ada bulk density, menunjukkan massa granul per satuan volume sebelum dilakukan pemadatan. Parameter ini penting untuk menentukan kebutuhan ruang penyimpanan dan keseragaman pengisian cetakan. Yang ketiga ada tapered density, merupakan densitas granul setelah diberikan hentakan atau pemadatan mekanik. Nilai ini digunakan untuk menilai kemampuan granul mengalami pemadatan. Yang keempat ada Kars Index, yaitu menggambarkan kompresibilitas granul berdasarkan perbedaan antara bulk density dan tapered density. Nilai yang rendah menunjukkan sifat alir yang baik. Kemudian yang terakhir ada Hausner ratio, yaitu digunakan untuk menilai kohesivitas granul. Semakin mendekati 1, semakin baik sifat alir, dan semakin kecil kecenderungan granul untuk menggumpal. Kemudian pada evaluasi tablet, yaitu yang pertama ada keseragaman bobot, menjamin setiap tablet memiliki bobot yang relatif sama sehingga dosis zat aktif yang diberikan konsisten. Yang kedua ada kekerasan, yaitu mengukur ketahanan tablet terhadap tekanan mekanik selama proses produksi, pengemasan, transportasi, dan penyimpanan. Kemudian yang ketiga ada friabilitas, yaitu menilai ketahanan tablet terhadap gesekan dan benturan. Kehilangan bobot yang rendah menunjukkan tablet memiliki kekuatan fisik yang baik. Yang keempat ada waktu efervessensi, yaitu menentukan waktu yang diperlukan tablet untuk menghasilkan gelembung CO2 dan larut sempurna dalam air. Kemudian yang kelima ada waktu disintegrasi, yaitu menunjukkan kecepatan tablet terdispersi atau hancur setelah kontak dengan air. Menurut Pharmacope, tablet efervescent umumnya harus disintegrasi dalam waktu kurang dari 5 menit. Kemudian disolusi, yaitu mengukur jumlah zat aktif yang terlarut dalam medium selama waktu tertentu sehingga dapat memperkirakan ketersediaan obat untuk diabsorpsi. Kemudian yang ketujuh ada pH larutan, yaitu digunakan untuk memastikan larutan hasil pelarutan tablet memiliki pH yang aman, nyaman dikonsumsi, dan stabil bagi zat aktif. Kemudian yang terakhir ada kandungan CO2, yaitu menunjukkan kemampuan sistem efervescent menghasilkan karbon dioksida yang berperan dalam mempercepat pelarutan dan meningkatkan penerimaan pasien. Ada perkembangan teknologi tablet, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gastro-retentive floating effervescent tablets, yaitu tablet dirancang menghasilkan gas CO2 yang membuat sediaan mengapung di dalam lambung untuk waktu yang lebih lama. Sistem ini memperpanjang waktu tinggal obat di lambung sehingga meningkatkan absorpsi dan bioavailabilitas, terutama untuk obat yang diserap di saluran cerna bagian atas. Contohnya yaitu nateglinide, ciprofloxacin, verapamil, dan metformin. Yang kedua ada sustained release effervescent tablets, yaitu merupakan pengembangan tablet effervescent yang mampu melepaskan obat secara bertahap hingga 12-24 jam. Teknologi ini membantu mempertahankan kadar obat dalam darah lebih lama serta mengurangi frekuensi pemberian obat. Kemudian yang ketiga ada buccal effervescent tablet, yaitu tablet dirancang untuk larut dan melepaskan obat melalui mukosa rongga mulut. Sistem ini memberikan onset kerja yang lebih cepat serta dapat menghindari metabolisme lintas pertama atau first pass metabolisme di hati. Kemudian yang terakhir ada effervescent nanoparticle system, yaitu menggabungkan teknologi effervescent dengan sistem nanopartikel untuk meningkatkan penghantaran obat secara spesifik ke target tertentu. Selain meningkatkan aktivitas terapi, sistem ini juga memungkinkan pemantauan distribusi obat menggunakan teknik pencitraan. Prospek masa depan meliputi pengembangan sistem pelepasan obat cerdas, integrasi dengan teknologi 3D printing, aplikasi untuk obat sulit larut, dan juga perbaikan teknologi manufaktur. Tablet effervescent memiliki prospek yang sangat baik karena mampu meningkatkan kenyamanan pasien, memperbaiki bioavailabilitas obat, serta pengembangan menuju sistem penghantaran obat yang lebih cerdas melalui teknologi gastro-retentive.
dan juga kontrol release sekaligus nanopartikel dan juga 3D printing.